Saudara, hari ini kita bicara soal Jawa Barat dalam angka. Penduduk 50 juta jiwa, 5 tahun kepemimpinan, 5 September akan diakhiri, dan klaim 500 lebih perubahan sudah dilakukan dan sudah terjadi di Provinsi Jawa Barat. Benar? Seperti apa proyeksi Jawa Barat di akhir masa kepemimpinan dan bagaimana seorang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat Indonesia di masa depan. Hari ini saya sudah bersama Kang Emil. Kang, kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Menghitung hari ya. Menghitung hari menuju akhir masa di jabatan. G5S. G5S. RK. Gerakan 5 September. Gerakan 5. Kang, 5 September berakhir. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, Kang. Follower IG 20 juta. 20,6. Twitter 5,5 juta. TikTok 2,2 juta. Akun YouTube kemana, Kang? Akun YouTube saya juga lupa ya, nggak bisa tracking. Jadi kenapa Kang Emil nggak bikin akun YouTube? Ada akun YouTube, tapi saya tidak terlalu menseriuskan karena saya punya bacaan tren ke masa depan itu cenderung pendek-pendek ini. Durasinya. Jadi kan YouTube untuk konsumen orang-orang yang butuh narasi panjang-panjang. Jadi tapi artinya tidak signifikan. Tidak signifikan. Nah, kita kembali ke soal digital, soal Indonesia, soal Jawa Barat. Nah, klaim 800 triliun investasi masuk Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat jadi 1 dari 5 provinsi dengan investasi terbanyak di Indonesia. Jadi 5 tahun berturut-turut kita selalu nomor 1. Terakhir 175 triliun, sampai Desember 685 triliun. Tambah 103 triliun sampai Juni, itu udah 788. Ya. Kalau dihitung sampai akhir jabatan, Juli Agustus mungkin 11 triliun sedang berproses masuk. Jadi kalau di total memang 800 triliun selama masa jabatan saya. Pertanyaannya 800 triliun, itu kemana aja sih? Orang membayangkan 800 triliun itu akan jadi apa itu di Jawa Barat 800 triliun itu jadi 1 juta lapangan pekerjaan. 1 juta lapangan pekerjaan. Karena rata-rata 1 triliun uang masuk sama dengan 1.000 sampai 1.200 lowongan pekerjaan. 1.000 sampai rasionya ya. Jadi kalau 800 triliun artinya ada 800.000 sampai 1 juta lapangan pekerjaan. Ya kalau ditanya ya itu. Cuman data juga baru masuk, ternyata yang menikmati kekuatan investasi di Jawa Barat nggak hanya KTP Jawa Barat kan. Lebih hampir mendekati 25% itu adalah warga dari luar Jawa Barat. Gitu. Jadi tapi kan kita NKRI ya. Iya. 800 itu bentuknya kira-kira akan memunculkan segitu banyak lapangan. Dan yang menariknya, saya bahagia, setengah dari 800 itu PMDM. Dalam negeri. Jadi kekuatan investasi di Jawa Barat, setengahnya itu adalah pengusaha-pengusaha lokal. Makanya saya senang banget. Berarti kan 400 triliun ya? 400 triliun itu dari PMDN ya, baru sisanya dari luar negeri. Tiongkok nomor 1, Singapura kedua, Jepang, Korea ketiga, keempat. Oke, luar biasa loh. Maksudnya dari angka segitu itu akan melahirkan sekitar 800 sampai 1 juta lapangan pekerjaan di tengah situasi ekonomi dunia yang seperti ini. Betul. Nah, ini kita beralih sedikit Kang ke 500 perubahan yang diklaim Kang Emil. Itu indikatornya di mana aja Kang? Dan apa yang publik merasakan nggak sih Kang kalau bisa dilihat? Merasakan kan parameternya apa? Gampang. Kita ngomong data ya. Saya tuh paling enak kalau pidato ngomongin data. Kalau nggak pakai data mah kita kayak debat kusir atau saling klaim, nggak masalah lah ya. Jadi saya mendeliver 550 perubahan. 550 perubahan. Ukurannya adalah 550 penghargaan. Nah, kalau penghargaan diberikan, artinya ada situasi sebelum dan sesudahnya yang berubah signifikan dari lambat menjadi cepat, dari manual menjadi digital, dari korup menjadi lebih berintegritas, dari semrawut menjadi lancar, dari tidak ada menjadi ada.
Contohnya 30-an alun-alun saya hadirkan kan dalam 5 tahun gitu ya. Nah, 550 penghargaan ini multidimensi. Kalau mau diceritakan, kalau Kompas ada waktu, satu penghargaan 1 menit aja, 9 jam kita ngobrol. Satu penghargaan. Makanya, apa misalnya apa enggak? Ya, makanya saya akan menjawab sesuai yang ditanyakan. Jadi, tapi poinnya adalah itu konkret 550 perubahan dalam bentuk apresiasi dari objektif pihak ketiga tentang perubahan di Jawa Barat. Apa yang dirasakan masyarakat? Nah tadi multidimensi. Gimana ngukurnya? Kepuasan publik. Nah di bulan April kemarin kepuasan publik tahunan yang kami selenggarakan, kepuasan publik itu 90,6% kan. 90,6%, tinggi sekali. Iya, yang tidak puas hanya 6, sekian, okay. tidak menjawab sekian. Jadi setinggi itu. Tetaplah tidak sempurna karena tidak 100%. Jadi kelompok yang 6% ya pasti ada kritikan, masukan, nggak ada masalah juga. Tapi saya selalu jawab dengan data dan tentunya pembangunan ini kan nggak pernah selesai. Yes. Saya membangun, misalkan Pak Aher membangun kilometer 100 sampai 200. Ridwan Kamil melanjutkan dari kilometer 200, mungkin lebih cepat ke 300 sekian. Nanti gubernur berikut begitu. Jadi nggak ada istilah selesai. Pembangunan itu nggak ada istilah selesai sampai akhir kiamatnya terus. Karena tiap pemimpin memperbaharui tujuan, memperjauh perjalanan sehingga tidak bisa ada pemimpin yang mengklaim bahwa tujuan bangsa ini sudah selesai, masih berjalan. Setiap zaman ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada zaman. Nah, Kang, sebutkan satu yang paling berasa deh, yang Kang Emil. Yang paling saya banggakan konkret ya, menghilangkan desa miskin dari 1000 di 2018 menjadi 0 di Desember 2022. Oke. Hanya butuh 4 tahun saya menolkan. Kenapa? Salah satunya Pemprov Jawa Barat ini satu-satunya provinsi yang ngasih duit ke desa. Yang lain itu di luar dana desa ya? Iya, lain itu hanya dari menteri, Kementerian Desa, dari bupati yang punya desa. Udah aja, provinsi lain. Kalau Jawa Barat ngasih 3,5 triliun untuk desa. Untuk desa. Dalam bentuk desa digital, dalam bentuk program Patriot Desa, dalam bentuk One Pesantren One Product dan lain sebagainya. Kalau tambah itu malah lebih, mungkin bisa 5 triliun. Ini khusus yang langsung ditransfer untuk pembangunan desa lewat kepala desa. Itu 0 dah ya? 0 Kang. Dan desa mandiri, desa terbaik kan istilahnya, dari hanya 30-an naik ke 1.800. Jadi kalau ditanyakan tadi ya, udah 550, apa yang paling terlihat, terasa dan saya banggakan, menghilangkan 1.000 desa miskin dalam 4 tahun. Kang, sambil diminum atau udah minum teh? Biar rasa manis. Kirain properti doang. Kang, kita bicara soal stunting dan petani milenial, dua hal yang seolah-olah tidak terkorelasi tapi sangat erat korelasinya. Penanganan stunting di Jawa Barat dengan penduduk 50 juta ini kayaknya masih perlu perhatian khusus di ujung-ujung masa pemerintahan Kang Emil. Pertama begini teorinya, Indonesia itu akan mengalami satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi. Namanya bonus demografi. Dia akan datang di 2045 sampai 2050. Di mana 70% di tahun itu penduduk Indonesia proporsinya 70% di bawah 40 tahun usia produktif. Jadi itulah yang disebut tahun keemasan. Dengan syarat SDM-nya produktif, siap, kompetitif kan. Nah, menuju ke sana ada satu halangan namanya stunting. Nah, oleh karena itu stunting selama 5 tahun diprogramkan menjadi program seluruh dinas. Apapun dinasnya, stunting tetap harus dibantu, mau dinas apapun. Jadi nggak spesifik kesehatan ya. Maka kita nganggaring, kita strategi, kita kampanye, apa dan sebagainya. Nah, rating penurunannya alhamdulillah yaitu sekitar 4-5% per tahun. Tersisalah 20% dari 30-an kan. Nah, sehingga
Kalau ratingnya 45% per tahun, butuh 45 tahun lagi satu periode masa jabatan gubernur, kita nol, zero new stuntingnya. Zero stunting, oke. Ya, setelah itu ya kita memanen, menikmati. Maka Jawa Barat, menurut BKKBN, penurunan 4-5% itu terbaik Kang di Pulau Jawa untuk provinsi sebesar kita. Ditambah rasio kelahiran orang Jawa Barat itu 2,1. Jadi satu orang ibu memungkinkan melahirkan 2 anak, laki perempuan, jadi masih sehat. Masih sehat. Tapi kalau Intinya saya optimis. iya, angka-angka stunting kita lihat di Kabupaten Bogor masih tinggi, di Tasik Ciamis masih tinggi, Kang. Ada 4, kalau nggak salah ada 4 atau 4 kabupaten Ya, yang jadi masih. semua kita bimbing karena tugas dari provinsi selain mempenetrasi langsung adalah mengajak kota kabupaten untuk proaktif. Makanya Jawa Barat kan sangat harmonis ya. Tiap 3 bulan kita ngumpul di kota, bupati, ngopi, menyamakan persepsi tentang digital, tentang stunting apapun. Jadi hasilnya ada. Makanya kita bikin award juga versi provinsi untuk memberikan apresiasi kepada yang bagus, juga mengingatkan kepada yang kurang gitu. Makanya sekarang hibah pun dari provinsi sifatnya hibah kompetitif kan. Hibah kompetitif. Tidak asal minta-minta dikasih, nggak bisa. Buktikan Anda bisa mengeksekusi program, baru saya kasih uang. Oke, dari situ ya. Nah, Kang, bicara soal bonus demografi, bicara soal Indonesia bebas stunting, Kang Emil punya program yang namanya Petani Milenial. Itu kadang banyak orang yang mengkritik, Kang. Ini petani milenial, mana wujudnya, mana bentuknya, kayak apa produk atau hasil dari petani milenial ini? Kang Emil menanggapinya gimana? Kan sederhana, hapus kata milenialnya. Program penguatan petani, apa hasilnya? Ya datang aja tuh ke tempat bertaninya, datang ke tempat bisnisnya. Kan susah memvisualkan kecuali dengan bentuk video. Nah, petani milenial ini adalah sebuah gagasan bahwa anak-anak kota sekarang di era digital dan pasca pandemi punya pilihan loh, bisa sejahtera tanpa ninggalin desa. Asal bercocok tanamannya menggunakan digital, jualannya digital, kira-kira gitu ya, dapat modalnya juga sama. Nah, untuk membuktikan bahwa ini terukur, kan ada wisuda. Wisuda itu syaratnya satu, bahwa Anda selama setahun bekerja membuktikan pendapatannya setara kota. Kalau dalam setahun Anda belum setara kota, belum saya wisuda. Nah, total udah 6.000. Ada 4.000 belum diwisuda. Berarti kan dia belum berhasil. Nah, kadang-kadang publik expect bahwa berhasil itu 100%. Enggak, Kang. Ada yang viral mengatakan gagal kena hutang. Kan kita bukan program karpet merah. Kita mengenalkan ke bank, mempermudah ke bank. Tapi bukan ngasih duit ke si petani milenialnya. Jadi banyak orang salah kaprah, banyak yang mundur. Tapi yang berhasil dengan yang gagal itu 70-30. 70-30. 70 berhasil, 30 gagal. Dan seringkali yang dikutip yang 30%. Terjadilah persepsi seolah gagal. Yang 70% jarang dikutip, jarang diwawancara. Nah, sebagai pemimpin yang rasional objektif, saya mah jalan terus. Kritikan itu membangun, bagus, tapi saya punya angka-angka yang membuktikan bahwa petani milenial berhasil dan suatu hari jadi program nasional. Suatu hari jadi program nasional. Karena yang mendaftar tuh banyak dari luar Jawa Barat, banyak sekali pengen. Tapi saya bilang kan ini program pemerintah provinsi ya. Jawa Barat. Nanti aja kalau ada takdir lain. Kalau ada takdir lain. Nanti kita akan sampai ke takdir lainnya itu, Kang. Kang, 5 tahun. Di mana kurangnya sih, Kang Emil? Perasaan bagus semua. Kalau versi Ya, seorang adalah. Kang Emil. Kan tadi kepuasan publik 90%, yang nggak puas 6%. Nah, berarti 6%, kita bicara 6%. Iya, bicara 6%. Masyarakat merasa infrastruktur jalan belum sempurna. Padahal sudah saya jelaskan kan. Saya begini itu dirampok COVID loh, 10 triliun. Nah, kadang-kadang masyarakat lupa itu seolah-olah 3 tahun menilai COVID, kita seolah-olah dari tahun 2018 sampai 2020 itu zaman normal sesuai. Padahal saya itu 2 tahun tidak bergerak, ekonomi menurun, meninggal 15.000, hilang 10 triliun. Nah,
Tapi saya kasih solusi juga bahwa tahun ini saya fokus ngaspal jalan. Tahun depan saya masih mendesain anggaran, tapi tidak mengeksekusi. Nah, desain tahun depan pun masih ngaspal jalan. Jadi harusnya kritikan tentang infrastruktur jalan itu di 2024 insya Allah sudah maksimal. Ini tolong dicatat, itu adalah desain dari kita, eksekusi dari kita, dan lain sebagainya. Yang kedua, public transport. Public transport itu kan perkotaan ya. Nah, nggak bisa sendiri-sendiri kalau di level provinsi. Maka kita membentuk dulu organisasinya. Jadi di tahap saya namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung Raya sudah selesai. Sudah selesai itu jadi. Nah, sekarang sudah persiapan, nilainya 100 triliun. Pak Presiden sudah oke membangun public transportasi Bandung Raya yang memang mahal dan nggak mungkin anggaran daerah. Contoh, DKI dikasih MRT. Yes. DKI itu anggarannya 80 triliun untuk 10 juta orang. Kita cuma 40 triliun, 50 juta kan. DKI aja yang kaya raya, setengah investasi MRT-nya dari APBN. Kita lebih. Jadi jangan berharap di seluruh republik ini, maaf ya, transportasi massal itu dibiayai oleh APBD. Cenderung tidak mungkin, kecuali bus-bus terbatas lah. Maka ya rezim berikut, saya ingin mengharapkan fokus dana APBN itu untuk membangun public transport dan jalan-jalan juga di seluruh Jawa Barat. Indonesia yang sifatnya berkepadatan perkotaan. Jadi kalau ditanya tadi kekurangan, mungkin dua itu ya. Dua itu ya, memang masih jadi PR ya. Satu mah karena korban COVID, saya akui. Kedua memang ada keterbatasan anggaran. Oke. Kang, sebentar lagi mengakhiri masa pemerintahan 5 tahun. Gimana rasanya, Kang? Kalau boleh jujur ya, campur-campur perasaannya, Kang. Satu sedih, dua bahagia. Bahagia karena selama 5 tahun pencapaian banyak. Jadi saya akan bertanya ke diri saya sendiri, you did it well lah, kira-kira begitu ya. Biar saya juga merasa semangat. Nanti udah dijelaskan. Kalau sedihnya, ya pertama berpisah tentunya. Kedua mengingat COVID, itu ujian kepemimpinan luar biasa ya. 3, saya kehilangan almarhum anak saya, Eril. Itu juga mengiringi cerita saya 5 tahun sebagai gubernur. Jadi di batin saya itu berputar-putar campur aduk perasaan itulah. Gitu. Tapi apapun itu, ini sunatullah ya, bahwa tidak ada yang abadi, Kang, di dunia ini. Jabatan, usia, apapun akan hilang. Jadi ini hanya masalah mental harus siap terhadap hakikat kepastian hidup ini. Oke. Bicara soal mental, bicara soal hakikat hidup, Kang. Di dalam beberapa survei, terutama survei Litbang Kompas yang terakhir, nama Kang Emil itu masih menjadi bakal calon wakil presiden dengan hasil survei tertinggi yang mengungguli yang lain. Tapi bukan itu, Kang, saya pertanyaannya. Seandainya terjadi, Kang Emil itu gagasan terhadap Indonesia apa sih? Pertama gini, sebenarnya berbangsa bernegara itu kan dua tujuannya, adil makmur. Jadi di rezim berikut harus ada lompatan, itu poin saya. Terhadap, seperti apa lompatannya? Ya, terhadap rasa keadilan dan kemakmuran. Lompatan pertama, desa itu harus jadi masa depan. Desa masa depan. Menurut saya sekarang desa masih dianggap sebagai pelengkap. Tapi menurut saya dengan teori petani milenial, dengan teori digital lain-lain. Yang kedua, lompatan digital harus menyertai seluruh dimensi kehidupan. Ya, ini makanya harusnya ada kementerian digital secara serius. Kominfo menurut saya belum memaksimalkan. Di negara lain sudah ada kementerian digital ya. Jadi nggak hanya urusan komunikasinya, tapi ekonominya, birokrasinya, semua. Nah, yang ketiga, lompatan energi terbarukan. Karena Indonesia akan menghasilkan 400 gigawatt listrik dari matahari, angin, air, panas bumi, dan sekarang baru belasan persen. Berarti kan 80-an persen masih batu bara, bakar-bakar BBM kan. Padahal
Allah sudah memberikan. Nah jadi gagasan saya adalah lompatan-lompatan ini. Dibungkus oleh ekosistem yang demokratis. Oke. Nah indeks demokrasi juga kan jadi catatan, naik turun lah ya. Nah jadi ekosistemnya harus lebih demokratis, pertengkaran, perselisihan berkurang. Sekarang kan masih disuguhi pertengkaran-pertengkaran di media-media. Jadi damai kondusif tidak bertengkarnya terus kuat. Nah di dalamnya ada lompatan. Jadi gagasan saya sebenarnya membawa lompatan. Jadi yang dikerjakan oleh Pak Jokowi sudah sangat baik. Nah yang baiknya dipertahankan, kalaupun masih ada kurang kita sempurnakan. Tapi sebagai siapapun nanti rezim yang baru, menurut saya gagasannya nggak bisa cuman maju jalan gitu, harus melompat. Gitu. Harus melompat ya. Karena momennya ada di rezim berikutnya. Nah, bicara melompat, bicara persiapan mengenai bonus demografi 2030 dan 1 abad Indonesia di 2045. Apa sih pandangan Kang Emil terhadap generasi sekarang? Kan generasi masa depan Indonesia. Ya, sekarang kan ekonomi kita ranking 16. Alhamdulillah ya, makanya masuk G20. Tapi kan itu volume ekonomi. Kalau pendapatan per kapitanya masih $4.000. Yes. Cina udah 10.000. Ya. Malaysia, Jepang, Korea udah 40, 30 dan 50, Singapura di 60 kan. Nah, jadi tantangan terbesar untuk generasi baru adalah menghasilkan pekerjaan, the future of jobs yang income-nya tuh melompat. Nah, itulah kenapa skill-skill digital itu penting. Maka generasi Z sekarang kan kelihatan, dia beda kayak bapaknya. Kalau bapaknya ngelamar ke perusahaan korporasi kan gitu ya. Kalau sekarang kan jadi konten kreator, jadi apa, main saham, main Bitcoin ya. Nah, itu apapun itu kejar sebuah lapangan-lapangan pekerjaan yang penghasilannya tidak sekonvensional orang tuanya. Dan itu hanya ada kalau ada transformasi digital kan. Nah, jadi kepada generasi Z tadi gunakan kekuatan digitalmu untuk melompatkan kesejahteraanmu, tapi ada sisi gelap dari transformasi digital juga, yaitu ada berita bohong, pertengkaran, penipuan, apa itu juga harus kita bentengi. Plus jangan ada stunting tadi. Nah, tapi itu. Jawa Barat kan saya yakin dalam hitungan 4-5 tahun, berarti 2029 udah nol. Ya. Menuju 45-nya betul-betul anak muda Jawa Barat pintar-pintar, sehat-sehat, kreatif. Dan kita punya konsep namanya pembangunan karakter. Kalau Pak Jokowi nyebutnya revolusi mental, kita pembangunan karakter dengan konsep Jabar Masagi 4. Badannya kuat, sehat, otaknya cerdas, berakhlakul karimah, dan ahli ibadah. Jadi ada PQ, physical quotient, ada IQ, ada EQ, emotional quotient, ada SQ. Jadi pintar saja nggak cukup. Kita kan banyak lihat tokoh-tokoh publik yang pintar tapi tidak punya adab. Seolah-olah adab tidak penting, yang penting konten, yang penting substansi, nggak bisa. Dalam agama Islam, adab dulu baru ilmu kan. Nah hal itu yang harus dipahami oleh generasi baru. Anda boleh pintar, tapi tetap harus punya adab, harus punya santun. Itulah yang kita harapkan ke generasi baru. Karena ekonomi lagi keren. Anda tinggal jangan terjerumus aja ke pilihan yang salah. Insya Allah juara. Oke. Itu tadi pesan Kang Emil. Nah Kang, ini saya di ujung-ujung masa akhir pemerintahan Kang Emil. Itu nggak jauh dari Gedung Sate. Di Sarimukti terjadi kebakaran, Kang. Itu gimana Kang Pertama, Emil melihat TPA, penanganan TPA Sarimukti? Pertama kita bicara insidennya ya. Satu musim kemarau ini sampai Oktober. Semua kering. Kebakaran tuh banyak di mana-mana. Yang kedua, karena puntung rokok hanya kebakaran. Solusi sudah sedang dicari, pemadam kebakaran, rekayasa cuaca, waterbombing sudah. Untuk sampahnya yang menggunung karena tidak dibuang, kita sudah siapkan lokasi penampungan sementara. Jangka menengahnya, waste to energy sudah siap. Pengumumannya kan sudah diumumkan. Sumitomo dari Jepang menang, dalam 2 tahun seluruh sampah Bandung Raya akan dikelola secara canggih, ramah lingkungan dalam bentuk sampah menjadi listrik atau waste to energy. Tinggal mohon doanya aja mudah-mudahan selesai masalah kebencanaan. Masalah kebencanaan. Oke, terima kasih banyak waktunya Kang Emil. Saudara, 5 tahun pencapaian bukan waktu yang sedikit
tetapi juga belum merupakan waktu yang lama untuk mencapai sebuah cita-cita atau tujuan mewujudkan program-program kerja. Di tangan Ridwan Kamil, semoga terjadi perubahan yang memang betul dirasakan selama 5 tahun oleh masyarakat Jawa Barat untuk menjadikan Jabar juara dengan hidup yang lebih berkualitas. Terima kasih, sampai jumpa.